Tukang kayu tua ini menemukan sepotong kayu yang bergoyang sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengukirnya menjadi boneka untuk menemaninya. Anehnya, boneka yang diukir itu ternyata memiliki detak jantung dan bahkan memanggil tukang kayu tua itu ayah. Tukang kayu tua itu sangat senang dan menamai boneka itu Pinocchio. Tetapi Pinocchio bersifat nakal. Dia bahkan meniru tukang kayu tua itu dengan mencoba menghangatkan diri di dekat api. Akibatnya dia tertidur dan ketika bangun dia mendapati kakinya telah berubah menjadi arang. Jadi tukang kayu tua itu membuatkan Pinocchio sepasang kaki baru. Setelah itu tukang kayu tua itu memutuskan untuk mengirim Pinocchio ke sekolah. Tetapi jelas Pinocchio yang nakal tidak bisa duduk diam sama sekali. Dia menyelinap keluar dari sekolah untuk menonton pertunjukan sirkus. Melihat boneka-boneka marionet tampil di atas panggung, ia berpikir telah bertemu dengan sesamanya dan segera bergegas ke atas panggung untuk memeluk mereka. Pemilik sirkus secara tidak sengaja menemukan bahwa Pinocchio dapat bergerak tanpa tali. Jadi ia mengunci Pinocchio. Sementara itu, tukang kayu tua pergi ke sekolah untuk menjemput Pinocchio. Tetapi guru mengatakan bahwa Pinocchio telah pergi sejak lama, kemungkinan untuk menonton sirkus. Jadi tukang kayu tua pergi mencari sirkus, hanya untuk menemukan bahwa mereka telah pindah. Pada saat ini, Pinocchio memohon kepada pemilik sirkus untuk membiarkannya pergi. Mengaku bahwa ayahnya, tukang kayu tua, sendirian di rumah dan menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan sendirian. Pemilik sirkus tidak mempersulit Pinocchio. Ia memberinya 5 koin emas dan membiarkannya pergi. Jadi Pinocchio memulai perjalanan pulang sendirian. Dalam perjalanan ia bertemu 2 orang asing dan bertanya ke arah desa Kolodi. Namun ia secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa ia memiliki 5 koin emas. Malam itu Pinocchio bertemu 2 pria bertopeng yang mencoba merampoknya. Jelas 2 orang yang sama dari hari sebelumnya. Jadi Pinocchio lari menyelamatkan diri. Untungnya ia melihat sebuah rumah besar dengan peri kecil di dalamnya. Peri kecil itu membiarkannya masuk. Tetapi ketika peri itu bertanya kepada Pinocchio mengapa ia berakhir di sini, Pinocchio tidak mau mengakui bahwa kenakalannya sendiri yang menyebabkan kekacauan ini. Jadi ia mulai berbohong dan membuat alasan. Tetapi setiap kali ia berbohong, hidungnya menjadi sedikit lebih panjang. Peri itu sengaja terus menanyainya dan Pinocchio terus berbohong. Akhirnya hidung Pinocchio menjadi puluhan kali lebih panjang. Jadi peri itu memanggil 7 burung pelatuk untuk mengembalikan hidung kayunya yang panjang ke panjang aslinya. Setelah pengalaman ini, Pinocchio tidak pernah berani berbohong lagi. Setelah menghabiskan waktu singkat bersama peri, Pinocchio memulai perjalanan pulang sekali lagi. Beberapa hari kemudian ia akhirnya sampai di rumah, tetapi pintunya terkunci. Seorang tetangga yang sudah lanjut usia memberitahu Pinocchio bahwa tukang kayu tua itu pergi mencarinya beberapa hari yang lalu, menuju ke arah laut. Jadi Pinocchio segera bergegas ke pantai, tetapi ketika ia mencoba berenang ke seberang pantai, ia tertelan ke dalam perut ikan raksasa. Di dalam perut ikan raksasa itu, Pinocchio bertemu dengan seekor tuna yang telah terperangkap untuk waktu yang lama. Tuna itu berkata tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini, tetapi Pinocchio tidak mempercayainya. Ia mulai menjelajahi bagian dalam perut ikan raksasa itu. Yang mengejutkannya, ia malah bertemu dengan tukang kayu tua itu di sana. Tukang kayu tua itu juga memberitahu Pinocchio bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari sini. Tetapi Pinocchio bersikeras untuk melarikan diri. Benar saja, mereka menemukan bahwa ikan raksasa itu tidur dengan mulut terbuka lebar, sehingga mereka berhasil melarikan diri. Sejak saat itu, Pinocchio belajar dengan giat dan bekerja untuk petani menggembalakan ternak untuk ditukar dengan susu. Menjadi anak yang baik bagi tukang kayu tua itu. Suatu hari, peri kecil itu, yang kini sudah dewasa, menemukan Pinocchio. Dia mengucapkan mantra untuk membuat Pinocchio tertidur. Ketika Pinocchio bangun, dia telah berubah menjadi anak laki-laki manusia sungguhan. Dia dengan gembira berlari menuju tukang kayu tua itu.